Daging. Jadi Yohanes 1 itu siapa? Tuhan. Oke, Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta. Pencipta itu siapa? Ia menciptakan daging Yesus. Namanya siapa? Kalau orang Yahudi mengenalnya Hasem, kami mengenalnya Allah. Jadi Hologos itu siapa? Hologos itu perkataan Tuhan. Terus di klausa ketiga, Hologos itu adalah Theos. Iya, Theos, dewa. Nah, terus? Nah, jadi Hologos itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Terus? Nah, jadi nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Jangan, Allah itu adalah nama. Kita tidak sedang membahas tentang nama Tuhan. Di Ini kita sini sedang bedanya. membahas tentang pencipta, konsep Tuhan. Nah, di sini bedanya. Sekarang siapa yang terjebak? Nah, begini bedanya di sini. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama. Bagi Kristen, Allah itu bukan nama. Ini saudari saya yang baik hati ini kemana-mana Yang sekarang. nama itu personal. Sekarang ini loh, saya moderatorin. Buktikan, Bu. Banyuma tadi udah membuktikan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Buktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta. Datanya silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 itu baca aja semua. Melalui dia diciptakan segala sesuatu. Dan itu bukan Yesus. Dan terus Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Itu Musa dibantah. mencatat tentang aku. Nah, sekarang datanya di mana? Ada nggak referensi lain yang mengatakan Allah dari versinya Bang Juma ini adalah pencipta itu? Iya. Buktinya mana? Buktinya alam semesta ini ada. Berarti kita masuk lagi ke realitas abstrak ini ya. Ya bukan kayak gitu. Tuhan itu harus mengklaim. Mana klaimnya Yesus bahwa aku yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kami itu kan dua. Yang kami pegang itu. Yang pertama tuh tanah. Yang kedua itu kan perjanjian baru. Ya, di tanah adalah, itu Yesusnya di mana? Di sana sebagai pencipta. Ya Yahweh itu. Bagaimana ceritanya? Yotevafe itu bukan makhluk. Ceritanya. Yotevafe itu bukan makhluk. Yang bilang makhluk siapa? Lah Yesus makhluk. Kami tidak percaya makhluk kok. Lah daging? Daging itu bukan makhluk, Bang Cuma. Makanya di sini saya memerlukan adanya pemikiran yang terstruktur. Daging itu bicara bahan, bukan makhluk. Iya, yang disebut makhluk itu bahan. Saya jelaskan lagi Bang Cuma ya. Sekarang begini, kenapa Bang Suma itu disebut makhluk? Karena dia daging. Bukan karena kamu ciptaan. Lah Yesus? Yesus di Kristen itu bukan ciptaan, Bang Cuma. Bagaimana Anda bisa mengatakan bukan ciptaan sementara dia adalah sesuatu yang dijadikan? Bagaimana bukan ciptaan? Gimana ceritanya? Yang mana itu? Daging. Yang mana? Daging? Yang mana? Daging. Gini, kasih satu ayat dalam Alkitab, satu saja, Yesus itu ciptaan. Daging? Anda sendiri lihat kan? Loh, daging itu bukan ciptaan, Bang Cuma. Ya ampun. Coba perhatikan ini, agak sistematis coba berpikirnya ya. Oke. Kok jadi saya yang harus sistematis sekarang? Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Loh, tidak ada ayat di Alkitab Yesus ciptaan. Kalau nggak ada, Alamak. Alamak. Wahyu, Kolose. Wahyu 3:14. nggak ada. Cari aja. Kan sekarang tuh begini nih ya. Di dalam pemahaman Muslim, Yesus ciptaan. Itu terserah. Kalau dipaksakan Aku datang, dengar. Sebelum masuk dalam data dalil, pengakuan Yesus, aku datang. Bukan atas kehendakku. Jangan dulu masuk tafsir. Ini ribet. Bukan tafsir. Coba Anda maknai, aku datang bukan atas kehendakku. Pernah ngelihat Sefirot nggak? Alamak. Belajar Sefirot nggak? Kalau Alamak. nggak ya saya nggak bisa. Karena Bang Juma hanya stuck wawasannya masalah ayat-ayat kemudian ditafsir sendiri, nggak bisa karena begini tidak perlu kemudian perbendaharaan informasi. Kalau Yesus sendiri yang adalah daging Anda katakan bukan makhluk. Oke, gini sekarang. Sedangkan tadi dalilnya saya tunjukkan 1 Korintus 15:48 Yesus makhluk. Yang Anda mana? bantah 1 Korintus 15:48 tadi. Yang mana Yesus itu adalah ciptaan? Coba Anda baca. Mana? Coba Anda baca. 1 Korintus 15:48. Sudah saya baca tadi. Nggak ada ciptaan. Loh, di situ disebut apa? Orang-orang dunia ini adalah Orang-orang orang dunia.
Terus Yesus bersama dengan orang-orang. Orang-orang dunia kan? Kalau Yesusnya? Oke, sekarang kita buka ayatnya. Ini benang merahnya ya. Nah, nggak tahu nih apa pernah baca atau enggak. Yohanes 8 ayat 23. Pernah baca enggak? Pernah pasti. Apa Silakan itu? Anda urai. Coba Apa? Anda urai. Iya, Anda apa urai coba? coba. Anda urai. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Yesus. Oke. Ah. Kamu berasal dari bawah. Kamu ini siapa? Ke siapa Yesus bicara? Kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus orang-orang yang datang dari surga, dari langit, sama seperti Iya, Yesus. ini coba baca ya. Alamak. Aku dari atas. Sudah? Aku dari atas. Terus? Kamu dari dunia ini. Terus? Oke. Aku bukan dari dunia ini. Ya, kalau dia bukan dari Yesus dia sendiri. bukan dari bawah. Yesus bukan Apakah dari dunia. Apakah sendiri dia? Apa maksudnya apakah sendiri? Apakah sendiri dia dari surga, dari atas? Kita kalau bicara high dimensi, dia berada paling atas. Malaikat tuh dimensi di bawahnya. Ya, tadi dalilnya 1 Nah, Korintus makanya begini, 15:48. kamu itu, coba kamu pernah nggak baca Alkitab yang Paulus itu rohnya dibawa ke lapisan langit ketiga? Kata siapa? Alkitab. Ya silakan Anda bacakan. Oke, kalau ada aku bacakan gimana? Maksudnya apa ini? Bentar ya, supaya kita bisa masuk nanti ke dalam tradisi Yahudi bahwa kamu ini kayaknya nggak mendalami Islam juga deh. Di Islam itu juga ada 7 lapisan langit loh. Hah? Kamu nih belajar nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. Itu sama kayak Yahudi, cuman di Yahudi itu 5 kalau nggak salah. Jadi langit itu punya lapisan. Tuhan itu throne of God itu berada di dimensi yang paling atas. Yang malaikat itu yang dimensi di bawahnya, lapisan di bawahnya. Yesus Kamu masih sama itu bawah dari kamu. rahim ibunya. Kamu Kalau pelajari ibunya tidak, agamamu nggak? Di Islam itu ada 7 Kalau- lapisan langit. kalau Pernah ibunya tidak, iya Al-Quran surah An-Nasyid. Kalau tahu kan? kalau kemudian ibunya tidak ngeden, mati dia itu dalam rahim. Kan tadi aku sudah menjelaskan. Yesus itu bukan ada pada saat dilahirkan. Laduh, Dia sudah ada sejak di perjanjian lama. Cambuk bang. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. dari mana Dalam Yesus bahasa tahu itu. ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Loh, orang dia Yesus adalah Tuhan itu sendiri kok. Kalau begitu kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Siapa bilang nggak tahu? Itu salah. Terjemahannya nggak begitu. Coba yang aslinya kayak mana? Kamu beri terjemahan. Kamu Ya hanya udah, coba di mana Yesus mengatakan di situ? kamu kayak Trinitas, wah itu aja ini. Nggak ada itu anak tidak tahu kiamat. Coba kamu baca bahasa aslinya, kamu terjemahkan bahasa Indonesianya. Mana ada begitu artinya? La haula wala quwata illa billah. Makanya Bagaimana jangan ini diberi panitia ini? terjemahan. Panitia gimana? Yohanes coba. 17. Yohanes Kita buka 17 ya. nomor Kita buka. 16. Kalian diam dulu. Mereka Ayatnya. bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus bukan dari dunia ini, bukan cuma sendiri. Siapa yang sama seperti aku bukan dari dunia ini? Murid-muridnya kata Yesus. Coba kita lihat di ayat mana. Kita elaborasi dulu. Jangan asal nafsir. Yohanes 17 ya, nomor 17 ya. 17 nomor Yohanes 16 ya. 14. 14 atau 6? Iya 14, sorry. 14. Oh ya, sorry. 14, makasih. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14. 17 nomor 14. Yohanes 14:17 bukan itu. Loh. Segala firman-Mu telah aku sampaikan Roh Kudus kepada mereka. pada saat itu tinggal bersama dengan para murid dan Kristus berjanji bahwa roh itu akan Yohanes turun. 17 14 Mbak Kesa. Oh, Berapa kali harus saya ulang? sabar. Ya, Yohanes kita buka bahasa. Yohanes. Ego deduka autiston logon. Saukai ho kosmos emisen autos. Soti au eicin. Ekstau kosmau. Katos. Ya, sama seperti aku bukan dari kosmos. Iya. Bukan dari dunia. S I not L.
of the world. Oke. Ada nggak murid-murid disebut monogenes theos yang di Yohanes 1 ayat 18? Loh kok lari ke Supaya sana? jangan- Anda tanya Yesus lah. Loh, iya dong. Tanyalah Yesus. Loh, Tanya ke Alkitab Yesus. nggak boleh dong sepotong-potong, harus semuanya. Nah, coba buka Yohanes 1 ayat 18, coba buka. Coba Ya, Anda justru baca parah di Yohanes situ. 1:13 deh. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Ya, coba buka Yohanes 1 ayat 18, coba baca. Ya justru Bentar, Yesus yang bukan. mentafsirkan tentang Tuhan itu. Nah sekarang mana Iya, Yesus jangan kami yang mengatakan? mentafsirkan berarti harus Yesus berarti kan? yang mentafsirkan karena dia menyatakan Bagus. itu. Oke, Kenapa? sekarang apa tafsiran Ya. Yesus terkait Yohanes dengan 1 Tuhan? ayat 18. Iya tahu. Sekarang saya tanya, apa tafsiran Yesus Ya, tentang buka Bapa dulu yang Yohanes mengutusnya? 1 ayat 18. Buka dulu Yohanes 1 ayat 18 biar tahu Sudah, bedanya dengan sudah. makhluk dan dengan manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia yang ada dalam pangkuannya. Dia yang mentafsirkan. Nah, Oke? Nah No sekarang one apa has tafsiran? seen ever yet. Apa penjelasan Yesus Only- tentang Bapa? Apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Ada dia pernah mengatakan Bapa kayak menjadi mana daging, kamu, Bang Juma? Bapa menjadi manusia Kayak ada. mana Yesus. kamu menafsirkan? Terjemahanmu Saya- sudah salah. Bagaimana Saya kamu tidak mentafsirkan? mentafsirkan, Yesusnya yang mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutusnya. Ini ku bawa ke Yohanes 1 ayat 18. Alamak. Biar ku bawa ini bahasa asli Yohanes 1 ayat 18. Iya. Kata terakhirnya apa? Nah, Kata Oke. terakhirnya. Kata only terakhirnya apa? begotten God. Monogenes Bahasa theos, Inggris or kamu bawa. theos. Mas. Bahasa asli ke The bahasa Inggris bosom sih. of the Father. Bahasa Yunani dong. Aduh, parah ini apa ini? Ini kan pendeta sudah sekolah ku di baca mana? Yunaninya dulu ke bahasa Inggris loh. Ya, coba bahasa Yunani. Biar Ya, kalian iya, itu bahasa paham bahasa arti Yunaninya monogenes apa? Di theos kata itu terakhir itu apa? apa? Alamak. Coba bahasa Yunaninya terakhirnya itu apa di situ? Kita baca semua dong, nggak boleh begitu. Oh, boleh, Nggak silakan, setuju. silakan. Iya, Harus silakan Anda setuju. baca, silakan. Di sini tidak ada anak tunggal Allah, tidak ada. Ya, di sini monogenes theos. Sekarang ku tanya dulu nih, kalau nggak tahu biar ku jelaskan monogenes itu apa, coba. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar ku jelaskan. Iya, coba jelaskan. Mono itu satu, Mm-mm. genes itu jenis. Tanda kutip Terus? ya kalau untuk Tuhan ya, berarti jenis satu-satunya yang satu-satunya. Tidak ada di situ anak tunggal, tidak ada huios. Kamu belajar terus? nggak bahasa asli? Monogenes theos, Allah yang satu-satunya itulah yang menyatakannya. Kalau ada bahasa di sebelah kanan, di tangan kanan, di pangkuan, jangan kamu asumsikan itu letterlek. Masa kayak angkot nanti kita dipangku sama Abraham di surga sana. Oke. Berarti menurut saudara ini kan Yesus Itu yang bahasa kucur. iya menunjukkan tahulah, tahu kekuasaan. kita ngerti, nggak perlu bahasa untuk anak sekolah minggu Anda keluarkan di sini. Yesus yang memiliki berarti Yohanes kamu tadi 1 nomor salah 18 Berarti ini. kamu tidak tahu monogenes theos ya. Terserah. Kenapa? Sekarang begini. Yohanes 1 nomor 18 ini yang punya hak untuk mentafsirkan dan menjelaskan tentang teos itu sendiri siapa? Anda atau Yesus? Theos itu sendiri. Yesus atau Anda? Yesus Theos itu sendiri. Oke, sekarang apa kata Yesus tentang Ya. dirinya? Jadi Kok jangan jadi? ditafsirkan yang macam-macam. Jangan Nah, pakai jangan tafsir, ditafsir. jangan pakai kayak metode Paulus Ini Anda. terjemahan. Sekarang tolong Ini bukan tunjukkan tafsir. apa kata Ini Yesus terjemahan. tentang dirinya. Yang dikatakan Yesus ya bahwa dia adalah Tuhan Allah yang satu-satunya itu yang menyatakan Allah yang tidak terlihat itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya itu? Di mana? Ini monogenes theos. Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Kamu Tuhan? nggak paham bahasa asli, kamu nggak belajar, gimana mau ngerti? Alamak, nanti saya uji Yunaninya nangis. Loh, kamu aja nggak tahu arti monogenes theos. Ya alamak. Coba apa monogenes theos? Nggak apa, gua dengerin nih. Kan tadi sudah Only dijawab. begotten, Mbak. Monogenes itu ndak only begotten. Sekarang Anak gini loh, kandung. satu-satunya kemudian yang menjelaskan tentang Tuhan itu Yesus. Sekarang apa penjelasan Yesus tentang dirinya dan Oke. tentang Tuhannya? Kamu Apa? jangan pakai standar ganda ya. Alamak, kenapa jadi selalu ke Iya, saya ya? Kalau misalnya Bang Cuma katakan yang menafsirkan itu harus Yesus itu sendiri, jangan pakai standar ganda. Kalau aku Sekarang bawa tolong ayat tunjukkan tentang aja Yesus. Yesusnya. Saya lepas diri. Saya minta Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa.
Ini salah satunya, Yohanes 1:18 mau bantah apa lagi? Alamak, justru di situ menerangkan bahwa Yesus yang menjelaskan tentang Jangan Tuhan. tafsir. Jangan tafsir. Ini kita masih terjemahan, bukan tafsir, masih terjemahan. Apa sih, turunkan aja deh, malas. Orang tak berilmu tapi so tahu. Aduh. Taruh dulu Bang Juma. Kok diturunin sih? Nggak ada ilmunya. Nggak, apa dari tadi saya bersabar loh. Dari tadi saya bersabar karena dia perempuan. Aku tahu apa, aku minta dari sisi apanya orang ini mau berani menghadapi saya. Tak ada sama sekali. Pengetahuan tak ada, ilmu mantik tak ada, nggak, dalil tak ada, nggak ada. Asumsi aja. Udah pungut dari mana ini di orang ini? Itu tadi dia tipu-tipu Ahi. Monogenes theos itu diartikan dialah Allah satu-satunya, padahal itu artinya the only begotten, artinya anak kandung, anak biologis Tuhan. Anaknya itu bercerita tentang Yesus. Makanya Yesus saya tanya siapa Yesus menurut Yesus, karena di situ bukan bercerita tentang Yesusnya bahwa Yesus itu adalah monogenes itu sendiri, bukan. Ini bercerita tentang monogenes ini artinya utusan, sang anak, sang hamba. Maka Yesus yang memiliki kemudian otoritas untuk mentafsirkan tentang yang mengutusnya, yang menggendongnya, yang adalah Theos itu sendiri. Dari tadi kita berjam-jam dibodoh-bodohi sama malas deh. Malas. Itu Mana yang udah itu sakit. lagi Tuhan punya daging itu di mana? Dari dulu Tuhan punya daging. Dia tidak, mendaging itu bukan makhluk alama. Ini dipungut di mana sih deh orang ini? Tahu si Pandi. Pandi. Padahal Ahi. Tanggung jawab Pandi. Ketika berbicara sedikit ya, ketika berbicara Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara tentang prototokos, ya, gambaran Tuhan untuk dijadikan manusia, bukan gambarnya Tuhan yang seperti itu. Itu Akhi Juma sudah benar. Kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus ini prototokos. Coba dicek itu, Kolose 1 ayat 15 itu. Yesus disebut prototokos tuh. Prototype. Betul enggak? Iya, betul. Iya, Yesus itu prototipe. Nih saya bukakan ya. Di dalam Kolose. Parah ini orang ini tipu-tipu tok. Di mana dipungut ini teman-teman saya? Tapi lucunya gini Guruda, masa daging bukan ciptaan? Sementara daging Yesus itu kan proses. 9 bulan dia berproses. Bentar kan? Bang Palopo. Ini Iya. saya bacakan ya. Dia berproses. Icon tahu auretau prototokos. Prototeo. Nih ada kata prototokos. Apa prototokos? Prototype. Benar yang dijelaskan Bang Juma di awal tadi itu. Maksudnya adalah Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Gambar yang dia miliki. Sketsa, denah. Makanya disebut prototokos di sini. Aduh. Tadi aku mau nyela sedikit. Nggak berani aku. Takut dibilang ngeroyok. Tidak, Akhi, saya menghargai beliau perempuan kan. Makanya saya tidak membuka kamera. Tapi ternyata saya ikuti iramanya ini. Saya dibawa, gila lama-lama saya juga dibuat ini. Daging bukan ciptaan. Yesus bukan makhluk. Yesus bukan manusia. Terus yang disusui Bunda Maria ayam. Terus Yang lucunya nanti waktu disunat dagingnya itu gimana? yang lucu itu ini loh. Kalau dia menyangkal Yesus itu bukan manusia, antikristus dia. Iya, Iya. betul. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1:7. Parah, antikristus lah dia. Tapi Kenapa bagus itu tadi juga. nggak keluar ini? Berarti kapan Ketika dia antikristus nggak bilang- begitu? Saya menghargai beliau. Dia datang baik-baik. Tapi setelah tinggi bahasanya, ya udah kita lepaskan perjanjian baru. Kita bahas tentang filsafat aja, sains. Mampus. Mampus. Parah ini. Tidak, lucunya gini ya Gurunda. Ketika dia bilang daging itu bukan ciptaan, daging Tuhan itu sendiri. Lalu yang disunat, yang dipotong itu daging Tuhan juga. Intinya Yesus bukan manusia. Intinya kita disuruh gila. Intinya itu di situ.
Pandi tanggung jawab ke Pandi. Kenapa lagi saya Pak Lopo? Itu ketuanya Sultra itu marahi Bapak Lopo. Menurut informasi, pendeta tadi ini ternyata dia lagi jual parfum di mall, dibawa ke sini. Oh, kenapa nggak jujur aja tadi pada menit berapa? Promosi dulu Bang Suma. Tapi nggak apa-apa, adik-adik sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Ini adalah satu kebanggaan bagi saya ya. DPW mampu kemudian untuk membawa narasumber dari pihak Kristen. Justru dengan adanya lawak-lawakan seperti ini, insya Allah